Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang dalil larangan pergaulan bebas dan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Adapun isi dan kandungan Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat ke-32, yaitu yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. Yang ketiga, larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Yang keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya. Yang kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Yang keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. Adapun alasan jangan mendekati dan berbuat zina adalah yang pertama, fahisyah. Artinya perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Yang kedua adalah sa'as-sabila, yaitu seburuk-buruknya jalan atau cara. Yang ketiga adalah muqtan, perbuatan yang sangat dibenci. Penjelasan Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 adalah, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Janganlah sekali-kali mendekati zina. Maksudnya adalah larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa pada zina. Contoh perilaku mendekati zina yaitu yang pertama, menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram. Yang kedua, bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram. Kemudian yang ketiga, mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat. Yang keempat, meminum minuman yang memabukkan. Cerminan perilaku Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 adalah, yang pertama, membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, menghindari jenis tontonan yang mengundang syahwat. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum illa bi imra'atin ma'adhi mahramin, muttafaqun alaih.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Isi dan kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, larangan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Yang kedua, larangan dalam hadis merupakan bentuk preventif. Yang ketiga, larangan berduaan dengan lawan jenis dipertegas dengan penggunaan huruf taukid. Yang keempat, interaksi dengan lawan jenis harus dengan tujuan yang jelas dan sesuai syar'i. Contoh, keperluan yang membolehkan interaksi dengan lawan jenis adalah belajar dan jual beli. Adapun perilaku cerminan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina adalah: yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, menjaga adab saat ada keperluan dengan lawan jenis. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dimanapun dan kapanpun. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah: yang pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin. Yang keempat, harga diri dan kehormatan terjaga. Yang kelima, keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab. Cara menjauhi pergaulan bebas dan zina: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina. Yang keempat, membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik. Yang ketujuh, menghindari tempat-tempat maksiat. Sekarang perhatikan dan pahami gambar tentang perbuatan zina dan akibatnya sebagai berikut.